Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerinya ini perang ya. Disotin masing. Iya dong. Seru ini anu Pangli? Iya. Perang Rusia dan Ukraina. Betul. Ini perang di zaman digital, sangat modern. Ketika semua orang semakin mengkampanyekan hidup damai. Betul. Iya kan? Sekarang ini orang semakin menyadari tidak ada gunanya itu konflik. Iya. Bahkan orang paling tidak sekolah pun sudah merasakan bahwa tidak ada hal paling indah di dunia ini kecuali kedamaian. Betul sekali. Nah, pada masa-masa ini terjadi perang. Iya. Oleh Rusia menyerang, menginvasi tetangganya, saudaranya, Ukraina. Tapi yang saya tahu dari seorang Putin yang pernah saya baca-baca, Putin ini orang baik. Iya. Orang yang menghargai kemanusiaan, Betul. persaudaraan, perdamaian. Tapi ya itu mungkin karena sudah rasa marahnya terhadap Ukraina yang mau ngotot, tapi itu masuk di NATO ya, apa masuk di NATO? Dan dia menganggap Ukraina ini hanya mau jadi kasihani nih, boneka. Iya. Sama siapa yang paling jago di NATO itu, Amerika Serikat, gitu. Bahkan di pidatonya sebelum anu itu, pengujian yang saya baca, Iya. sebelum mengumumkan operasi militer kan, dia singgung soal Suriah, soal Irak, ya kan, soal Libya yang diinvasi oleh Amerika tuh. Iya. Itu semua yang tidak ada alasannya menyerang. Kalau dia ada alasannya bahwa berbahaya kalau NATO bikin pangkalan militer di Ukraina kan. Betul Jadi tahu. dia semakin meluaskan kanunya NATO ini ke daerah Eropa Timur tuh. Sudah mendekati perbatasan dan Putin menganggap Amerika ini melanggar janji bahwa dia tidak akan memajukan sesatu senti pun lagi pangkalan militernya mendekati Rusia. Jadi kan ini semua pemicu-pemicu yang akhir-akhir ini meskipun dari dulu-dulu banyak kasus anu itu banyak persoalan-persoalannya. Iya. Nah, setelah 2 hari diserang ini, kan sejak kemarin, sejak Kamis hari ini, Presiden Ukraina, siapa namanya susah sekali, Zelensky siapakah? Zelensky. Dia merasa ditinggal. Apa aja? Dia bilang negara yang menjanjikan banyak hal yang seharusnya membantu kami yang adidaya itu hanya menonton dari jauh. Dan Amerika memang sudah menyatakan bahwa dia tidak akan membantu, dia tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Iya. Jadi kasihan ini Ukraina, niatnya bergabung ke NATO gagal, belum dia kan, jadi serentaknya lagi. Aduh, hancur ini kampungnya. Andriy Shevchenko, mantan pemain timnas Ukraina, AC Milan dan dulu pernah saya tulis hampir bergabung di MPC. Pelatih timnas Ukraina sekarang. Pelatih timnas. Oh dia pelatih lagi timnas Ukraina. Godok. Tapi saya yakin ini dalam 1-2 hari besok Rusia ini berhenti nih. Iya. Pada akhirnya Pasti menyerah. Iya. Karena memang rakyatnya Rusia, rakyatnya Ukraina juga menyerukan untuk tidak perang ya kan. Malah ada itu di YouTube itu tidak tahu itu benar atau hoax. Rakyat itu tangkapi tentara supaya jangan berperang gitu kan. Wih, dia tahu ini. Kan Putin kalau saya lihat sudah menyerah kok, toh? Ikuti apa yang mau, sudah berhenti. Iya. Dia kan selalu bilang, menyerah, letakkan senjata, pulang. Kan begitu. Tapi saya lihat Zelensky juga mulai pakai baju loring, dia pegang senjata kayak itu mau ikut perang juga kayaknya. Kok. Dan ini pengamat-pengamat yang saya baca-baca bilang ini belum 30% saja belum kekuatannya Rusia yang dikerahkan. 30% saja belum, hancur-hancur minyak Ukraina. Bagaimana kalau 100% itu baca negara yang 144 juta penduduknya dengan teknologi militer, kecanggihan militer melawan negara yang 44 juta penduduknya kalau tidak salah dengan peralatan militernya. Bahkan kan materi-materi ya ini Zelensky ini presiden
bantu kami, kirimkan kami senjata. Saya mau kirimkan. Kalau mau ke bambu runcing. Menyerah mau saja supaya damai ini dunia. Jangan kau empat tolo-tolo. Zelensky kan jadi target nomor satunya Rusia ini. Iya. Kalau dia ditangkap ini selesai, tapi dia hanya perlu bilang oke saya menyerah apa gitu-gitu kan. Pasti kan Putin juga apa dia bilang, dia bilang menyerah selesai ini. Jangan mau dibodoh. Patol jago. Tidak jadi tunjuk anggota NATO toh. Perang hentikanlah perang ini masa damai. Nah sekali masa damai sekarang bocah. Iya. Orang Sementara kita masih perang dengan corona. Terus berita lain itu Pak Uca, masih terkait itu di Kiev di Rusia, di Ukraina ini ada 72 warga negara Indonesia. Kebanyakan di ibu kotanya di Kiev. Ada juga di negara-negara di negara-negara bagian itu kayak Donetsk, Luhansk kan gitu. Nah, 72 ini di kabar terakhir dari KBRI, kedutaan besar semuanya dalam sehat, baik, ya kan, semua berkomunikasi dan pemerintah akan memberikan mereka paspor khusus. Begini maksudnya gini, kan ada mungkin kondisi sekarang di sana yang darurat, kacau. Banyak yang mungkin lupa bawa paspor, bawa apa, hilang paspornya, jadi mereka akan disiapkan paspor khusus untuk proses evakuasi pulang ke Indonesia. Tapi secara umum mereka semua aman dan memang aman Ji. Ini kan serangan-serangannya Rusia ini menarget Ji. Di pangkalan-pangkalan militernya Ji. Pangkalan militer. Ada juga yang lokasi-lokasi sipil yang bisa jadi itu dicurigai sebenarnya tempat apa gitu kan. Tapi ini tidak mengganggu, tidak menyerang ke penduduk. Iya. Nah itu puncak. Kemudian berita lain, kemarin itu Ketua Umumnya PKB Muhaimin Iskandar meminta pemilu 2024 ditunda setahun atau 2 tahun karena alasan corona kan. Nah, ternyata itu mendapat dukungan dari Golkar dan Partai Amanat Nasional. Dapat dukungan. Dapat dukungan. Alasannya itu corona. Ketika masyarakat masih dalam proses pemulihan, ingin membangkitkan kembali ekonomi. Berarti bertambah lagi tahunnya Jokowi. Bisa jadi, iya pasti itu ya toh. Kalau di 2025 atau 2026, sama jadi dengan ide dulu. Pendukungnya bilang jangan, kan dulu ada wacana RRU 3 periode itu. Tapi kemudian itu adalah hal mustahil. Kemudian ada itu pendukungnya yang bilang ndak usah 3 periode tapi tambah lagi 2 tahun. Artinya 7 tahun itu periode ininya. Kalau pemilu ditunda berarti sama Ji. Kamu begitu. Tidak ada pelaksana tugas presiden. Dan kenapa harus pemilu 2024 ini ditunda dengan alasan corona? Kemarin pilkada, pilgub parah-parahnya corona tetap dilaksanakan dengan alasan kalau tidak segera dilaksanakan maka ada kekosongan pejabat gitu kan. Betul. Jadi janganlah selalu bikin alasan yang selalu rakyat Indonesia itu bodoh semua. Ya kira ini pabalo semua. Pabalo sate saya dah mengerti toh. Jadi jangan Miki. Pabentor ka lagi pala nga sila musisi lain na patala-tolo. Dede puraga. Begitu mungkin pengucap untuk headline kita tetap turun dengan PSM yang tadi berhasil menahan imbang klub peringkat 4 apa 3 sekarang Bayangkara FC. Senantang ini kalau didengar kalau dapat 1 poin. Biasanya itu menang ini berhasil menahan imbang. Kodongnya. Jadi kan 5 pertandingan terakhir PSM kalah terus kan. Di pertandingan ke-6 ini berhasil meraih 1 poin. Yang menarik ini setelah Erwin Gutawa jadi back. Tidak kalah tawa, tidak kebobolan tawa. Seri tawa dapat 1 poin. Cuma dia di peringkat berapa sekarang? 14, menakutkan. 14, 15, 16, 17, 18. 1 tur 1 kali lagi sudah degradasi deh. Kodongnya. Baru perbedaan poinnya dengan Borneo 3 ya? 3 lagi? Iya 3, PSM 14, Borneo 15, selisih poinnya 3.
PSM kalau tidak salah 29, Borneo 26. Aduh, bahaya ini. Bahaya. Jadi terdiancam sama Borneo. Mungkin kalau Persipura sama Persiraja itu ya agak-agak jauh di selisihnya itu daripada. Barito. Iya, sorry Borneo, Barito maksudku. Ini klub Kalimantan ya. Barito 26 poinnya, PSM 29. Kalau Persipura, Persela aja agak lumayan jauh di selisihnya 20 12. Barito kapan Barito sama-sama 20, Barito menang 1 kali seri sama poin. Jadi bahaya ini pemuncak. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga tidak degradasi nih. Ya, mentok-mentoknya di urutan 14 semoga finish. Gitu pemuncak. Dan langsung benahi musim depan. Usulku saya itu tidak jadi. Bilang ganti semua asisten pelatih apa? Tidak, bukan. Kalau itu tidak apa-apa bicara. Saya tadi mau bicara soal bagaimana harusnya manajemen, tapi jangan bicara manajemen PSM. Bahaya itu. Kalau pemain ganti semua pemain, ya tahu? Iya. Itu gampang sekali itu. Boleh orang bilang. Coba kalau manajemen kita kritik kan, tidak mau aja punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mengkritik sedikit api ngomong. Kepian. Yap. Dembak nah tadi cuma untuk butuh dapat 1 poin. Kalah, yang penting tidak kalah toh. Iya, dia. Alhamdulillah dapat 1 poin. Tapi masih di peringkat ke-14 kini. Masih domba di. Masih 28 poin. Yap. Tidak, 29 poin nih. Kita. Berarti beda 9 berapa poin itu? Beda 7 poin dari Persipura yang di zona degradasi. Udah. Tidak apa-apalah, 1 poin juga ini cukup gitu. Iya. Karena yang dilawan juga kandidat juara juga tadi Bayangkara FC. Tapi sudah dibahas tadi sama kakak Imam mungkin Belum kita. Iya. Intinya pelatih PSM Jotgal puas dengan hasil imbang ini karena memang diinstruksikan sejak awal untuk bermain lebih bertahan dalam artian untuk ini kan mengukur kekuatan juga. Bayangkara lagi bagus-bagusnya toh. Ada beberapa pemain yang cukup bagus di lini depan. Ada Ezekiel Ndoasel, ada Andik, ada Adam Alis, tapi lini pertahanan PSM yang ditinggal beberapa pemainnya yang absen kayak Hasim Kepo, tapi bisa menahan gempuran serangan karena main tadi Erwin siapa namanya tuh, Erwin Gutawa ya. Erwin Gutawa tadi tuh tampil cukup baik ya. Ini hasil yang patut disyukuri untuk menatap laga selanjutnya karena tersisa 7 pertandingan lagi nih sebelum menyelesaikan Liga 1 dan harapannya kita tentunya tidak degradasi, PSM tidak degradasi toh. Tapi khusus untuk halaman dalam PSM ini jadwal untuk seri kelima itu sudah keluar nih. Kan ini yang sementara bermain ini adalah seri keempat. Seri kelima nanti itu dimulai pada pekan ke-29, 30, 31, 32, 33, 34. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak 6 pertandingan toh, berarti seri keempat sisa 1 pertandingan. Tidak ada jeda, langsung masuk ke seri kelima. PSM itu masih menyisakan laga menghadapi PSS Semarang, lawan Persipura, lawan Persela,
Persija juga, Persiraja, dan laga terakhir menghadapi calon juara juga ini Arema FC. Tapi khusus menghadapi Arema di laga terakhir itu belum dijadwalkan. Biasanya begitu toh. Iya. PSSI atau PT LIP itu kalau kompetisi Liga 1 itu di laga terakhir sebagai laga penentu itu nanti setelah pekan ke-33 nanti dijadwalkan ulang apakah dikasih bersamaan ke semua ini calon-calon juara atau calon-calon degradasi. Kita lihat saja nanti. Iya. Jadi peluang PSM untuk naik ke papan tengah menghindari zona degradasi ini masih terbuka begitu lebar. Karena masih menghadapi juga tim-tim yang ada di zona degradasi. Kayak Persiraja, Persela sama Persipura. Begitu Tribuners. Dan masih di halaman yang sama juga ini tadi PLT Gubernur. Iya. PLT Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan secara simbolis ini hadiah yang dijanjikan oleh Pemprov Sulawesi Selatan toh kepada 2 pemain asal Sulawesi Selatan yang membela timnas Indonesia di Piala AFF 2021 kemarin. Tahu. Yang berhasil keluar sebagai runner up. Ada Asnawi Mangkualam sama Irfan Jaya dapat bonus 100 juta rupiah masing-masing 100 juta. Itu itu sebagai supportnya pemerintah ini kepada atlet-atlet yang berprestasi toh. Iya, dari Tanah Sultan kan ini 2 orang ini atlet muda ini yang cukup berprestasi. Irfan Jaya sekarang selain main untuk timnas juga sekarang gabung di Bali United. Kalau Asnawi sendiri ya kita itu di Liga Korea Selatan sekarang. Iya, bersama Ansan Greeners. Tambah cemerlang ini. Cuma harapannya Asnawi ini pas tadi dapat dapat hadiah itu dia langsung posting di Instagramnya toh. Apa dia bilang? Dia bilang ya tentu berterima kasih. Artinya ada perhatiannya ini Pemprov. Cuma ada satu permintaannya, bukan cuma soal bonus bede, tapi untuk melihat bibit-bibit sepak bola atau ke atlet-atlet lainnya lebih bisa berkembang di Sulsel. Utamanya harus disiapkan sarana olahraga, utamanya stadion. Itu selalu. Jadi segera kami kalau mau lihat pemain-pemain hebat lainnya lagi seperti Asnawi atau yang bisa melampaui Asnawi ya harus ada stadionnya dulu. Iya dong. Ya atau ke lapangan latihan untuk ini. Begitu. Halaman PSM. Halaman kota. Halaman kota. Iya masih stadion jadi dibahas. Iya. Nah, ini kan Pemkot masih ini sebelumnya kan memang dia minta ini berharap itu kan Stadion Barombong itu punyanya Pemprov tuh lahannya maupun bangunannya, tapi terbengkalai sampai sekarang dan Pemkot berencana mengambil alih. Pak Wali, Pak Dani Pemanto terang-terangan sudah menyiapkan dana sekitar 100 miliar. Tapi ini belum ada kelanjutannya lagi karena Pemprov juga belum menerima surat. Pihak Pemkot juga ini ada beberapa kendala karena kepala SPKD-nya itu yang mengurusi soal ini toh persuratan itu. Sementara isolasi mandiri COVID sementara Kadispora Makassar Andi Patiwar ini ada di Bandung, tapi rencananya beda pekan depan bakalan ada pertemuan dengan Pemprov untuk membahas ini apakah Pemprov bersedia menyerahkan aset atau bagaimana, kita tunggu saja toh. Iya.
Terus ada berita Pak Dani juga, Pak Wali terima penghargaan dari IPDN. Institut apa ke ini IPDN itu? Pemerintahan Dalam Negeri. Ya. Sebagai kepala daerah yang peduli dengan para lulusan IPDN, banyak lulusan IPDN dapat jabatan-jabatan strategis tuh di Pemkot sekarang. Ingin tahu Pak. Saya anak muda itu. Iya, cuma bilang pada ini ini lagi-lagi bukan persoalan karena dia lulusan IPDN, tapi memang berkompeten para lulusan IPDN. Ini hebatnya padahal dia tahu menghargai. Iya. Ada ini juga ada kasus penipuan investasi koin digital atau biasa disebut Bitcoin. Bukan penipuan, ini Bitcoinnya investasinya. Maksudnya ini ada penipu ini memberikan gara-gara Bitcoin ini dibahas ini goyang-goyang sedikit atau jadi Bitcoin ini memang resmi tapi ada orang yang memanfaatkan kayak ini pelaku ini mahasiswa ini berinisial SU warga Sudiang. Mahasiswa dari warga Sudiang. Dia tipu beberapa pengusaha di Makassar untuk berinvestasi lewat itu tuh Bitcoin, tapi ternyata dibawa laruannya sampai besar ini sampai kisaran 5 miliar. Dia tipu orang bayar. Unato di patoloto. Iya, itulah saya bilang. Ya. Jadi hati-hati kijangki mau cepat kaya dengan cara ini juga. Cara instan toh. Investasi ya, cari investasi yang aman dan terpercaya. Betul. Begitu. Terus halaman kampus. Halaman kampus masih menyangkut soal dinamika jelang musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Unhas. Iya. Sama-sama keluarga toh. Iya. Hadir kita nanti. Jangan Betul, nanti deh saya deh. Senior kamu dulu Parioloy. Senior ke Dedi. Begitu. Begitu. Apalagi namanya ini kan dinamika jelang ini Maret nanti. Ya, pekan pertama Maret digelar di Klaro. Itu kan agendanya agenda utamanya adalah pemilihan calon ketua ini. Karena Pak JK, Pak Yusuf Kalla selaku ketua sekarang ketua IKA sekarang kan tidak mau maju. Sudah 25 tahun nih menakodai IKA Unhas. Jadi ada beberapa calon yang menguat ini. Salah satunya itu mantan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Ini dosen Unhas juga ini. Andi Amran Sulaiman dari pertanian juga sudah mendapat dukungan secara sudah ada beberapa IKA fakultas yang menyatakan mendukung Amran Sulaiman. Itu ada 4 nih lah dari fakultasnya. Pertama Fakultas Pertanian, IKA Fakultas Pertanian. Terus beberapa hari yang lalu IKA FISIP lewat ketuanya sekarang Pak Bupati Bone Andi Pasar Pajalangi sudah menyerahkan surat dukungan. Terus baru-baru ini IKA Fakultas Ilmu Budaya atau Sastra, Fakultas Sastra dulu namanya memberikan juga dukungan. Dan terakhir tadi ini Pak Presiden juga ini, selain Presiden Maxman ada satu presiden di Makassar juga nih. Presidennya Batu Putih dengan Samsul Bahri Sirajudin lah. Dengan ternyata juga selaku ketua IKA Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan juga menyerahkan dukungannya kepada Amran Sulaiman. Jadi sudah ada 4 fakultas yang menyatakan dukungan kepada Amran Sulaiman. Kita lihat saja nanti siapa yang akan terpilih, karena ada beberapa calon lainnya juga termasuk Pak Menteri Pertanian yang sekarang Pak Sahrul Yassin Limpo juga ini
dinyatakan kemungkinan akan maju sebagai calon. Ada juga ketua IKA Teknik yang sekarang, Iya. Pak Haidar. Pak Haidar ini direktur salah satu BUMN. Sama itu Ji, ada bincang kampus tadi tapi baca mikir saja terbenar. Toh. Yes. Sudah Mi. Dari jam 3 milih. Orang sudah bobo, kita masih gentayangan gini. Nggak ada bagi panen dulu. Para tribunar sini demi Dah.